Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudina Lestari, mahasiswi Fakultas Hukum UPS Tegal semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas peralihan hak atas tanah. Langsung saja, pengertian peralihan hak atas tanah, yaitu merupakan salah satu peristiwa dan atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan hak karena warisan. Selanjutnya ada suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran. Yang kedua, pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini, yang penting adalah pemindahan atau pengalihan nama dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah, dan sebagainya. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan. Tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat. Hal ini terjadi pada benda-benda yang tidak bergerak. Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan jalan jual beli atau tukar menukar atau dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain atau dialihkan dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 UU PA yang menyatakan bahwa yang pertama, jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengalihan hak. Yang pertama dengan pengakuan, maksudnya benda yang tidak ada pemiliknya kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut, misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan, dan sebagainya. Yang kedua dengan penemuan, maksudnya benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan atau karena hilang akibat banjir, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya. Yang ketiga dengan penyerahan, yaitu hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa menyewa, hibah, dan warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak. Yang keempat, dengan cara daluarsa. Hak kebendaan diperoleh dengan cara daluarsa atau lampau waktu. Daluarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak, misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu 3 tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik. Yang kelima, dengan pewarisan.
Hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada 3 macam hukum waris yang berlaku. Yang pertama waris adat, yang kedua hukum waris Islam, yang ketiga hukum waris KUHP. Yang keenam dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku, dan sebagainya. Dan yang terakhir dengan cara ikutan atau turunan. Tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu. Orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Selanjutnya, ada beberapa macam peralihan hak atas tanah, yaitu yang pertama, jual beli tanah menurut hukum adat, yaitu suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Maksudnya terang itu artinya perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Dan tunai maksudnya bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Yang kedua, jual beli tanah menurut UU-PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam UU-PA, istilah jual beli hanya disebutkan dalam pasal 26 UU-PA, yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam pasal-pasal lainnya tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dan hibah wasiat. Jadi meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli. Yang ketiga, penghibahan tanah. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian. Dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia. Yang keempat, pewarisan tanah. Perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan pasal 26 UU-PA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan. Yang terakhir, kesimpulannya, peralihan hak atas tanah merupakan suatu hak berpindahnya hak atas tanah dari orang ke badan hukum. Dalam peralihan hukum biasanya terjadi karena adanya perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum bisa terjadi karena waris, sedangkan dalam perbuatan hukum itu sendiri terjadi karena jual beli, tukar-menukar, dan hibah. Perbuatan hukum yang terjadi karena jual beli biasanya dilakukan dengan terjadinya perjanjian dan di bawah tangan. Tetapi dalam masyarakat masih banyak yang dilakukan di bawah tangan, yaitu dengan menggunakan hukum adat atau dilakukan di hadapan notaris. Maka agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap jual beli tanah yang belum terdaftar, memperoleh perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif, yaitu perlindungan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan apabila perlindungan tersebut dilakukan dengan cara itikat baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaiannya, penjelasannya, tutur katanya kurang jelas, saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.